Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-19. Kita masih membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita sudah sampai di halaman 125. Kita mulai. Ketika individu mukmin menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia harus memperhatikan hal-hal yang dipersiapkan untuk esok, yaitu amal atau tindakan prestatif berbasis akhlak. Antara lain, satu, kekayaan yang diperoleh melalui kerja keras dalam frame tindakan berakhlak. Dua, kenikmatan yang diperoleh melalui pemanfaatan ketajaman hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam frame tindakan berakhlak. Tiga, pengetahuan yang diperoleh melalui kepribadian yang berkarakter akhlak. Empat, perdagangan yang dijalankan dengan standar perilaku berakhlak. Lima, ilmu yang diperoleh dan akan diterapkan dengan menghormati kemanusiaan berbasis akhlak. Enam, politik yang dijalankan dengan memperhatikan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memperagakannya dalam frame akhlak. Dengan demikian, semua berbasis pada akhlak. Akhlak merupakan standar penting bagi kehidupan seorang muslim, karena akhlak merupakan ekspresi, ungkapan, atau wujud seorang manusia yang berakidah, beribadah, bermuamalah, dan beradab. Individu mukmin yang berhasil melakukan langkah-langkah persiapan untuk hari esok, dunia dan akhirat, dengan amal prestatif berbasis akhlak akan dapat melaju ke kualitas yang lebih baik, yaitu mutakin. Kualitas ini, mutakin, diperoleh ketika individu berhasil mengoptimalkan langkah-langkahnya dengan membangun kualitas hablum minanas, hubungan dengan manusia lain tertinggi dalam konteks kehidupannya di dunia, seiring dengan upayanya membangun kualitas hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang juga tertinggi dalam konteks kehidupannya di akhirat. Ia tidak terjebak dalam kepasifan yang hanya mampu menghasilkan kualitas hablum minanas terendah dan kualitas hablum minallah terendah pula, hingga ia dapat dikatakan sebagai individu yang bangkrut. Ia juga tidak terperosok dalam hedonisme, faham yang mengutamakan pencapaian kesenangan di dunia yang hanya berupa kualitas hablum minanas tertinggi, tetapi dengan kualitas hablum minallah terendah. Ia pun akan terhindar dari asketisme, faham yang mengutamakan pencapaian kesenangan di akhirat dengan mengabaikan visi, misi, dan tugasnya di dunia, berupa kualitas hablum minallah tertinggi, tetapi dengan kualitas hablum minanas terendah. Seorang manusia berkualitas mutakin mampu mengoptimalkan langkah-langkahnya dengan membangun kualitas hablum minanas tertinggi dalam konteks kehidupannya di dunia, seiring dengan upayanya membangun kualitas hablum minallah tertinggi dalam konteks kehidupannya di akhirat. Ia tidak terjebak dalam kepasifan, hedonisme, dan asketisme. Selain itu, ia mengoptimalkan langkah-langkahnya untuk menghindari dogma dan membantu orang lain terhindar dari dogma. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa agar terhindar dari dogma dan dari agama dogmatik, setiap manusia sebaiknya mampu mengenali hal-hal yang bersifat rasional, yaitu hal-hal yang sesuai dengan rasio. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat 3 ayat 190. Firman ini mengajarkan tentang pentingnya tanda-tanda yang dalam konteks ilmiah biasa disebut dengan istilah bukti atau evidensi yang pada akhirnya akan membentuk fakta. Berdasarkan fakta yang ditangkap indera, manusia mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan rasionya. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kesediaannya memberi pengetahuan pada manusia sebagaimana firman-Nya, dan Dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Quran surat 2 ayat 200. Saya ulangi, Quran surat 2 ayat 31. Serta firman-Nya, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajari manusia dengan perantaraan firman. Dia mengajari manusia hal-hal yang belum diketahuinya. Quran surat 96 ayat 1 sampai 5.
Selain mengenali hal-hal yang bersifat rasional, manusia juga diajarkan untuk mengenali hal-hal yang bersifat suprarasional, yaitu hal-hal yang berada di luar jangkauan rasio manusia, bukan tidak sesuai dengan rasio manusia, melainkan berada di luar jangkauan rasio manusia. Hal-hal yang bersifat suprarasional ini hadir dalam kehidupan manusia melalui proses pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala ke manusia melalui rasulnya, yang rasul terakhirnya pembawa agama edisi revisi adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mereka yang beriman pada yang gaib. Quran surat 2 ayat 3. Pengertian gaib dalam hal ini adalah sesuatu yang bersumber dari luar manusia dan benda, sehingga berada di luar kemampuan atau di luar jangkauan indera manusia untuk menangkap atau memahaminya. Hal-hal gaib diserapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat 2 ayat 2 serta firman-Nya, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Quran surat 15 ayat 9. Keabsahan Al-Qur'an sebagai penjelas hal-hal suprarasional dilatar belakangi oleh fakta bahwa Al-Qur'an merupakan kitab wahyu yang diwahyukan kepada manusia yang teksnya melampaui rasio manusia. Sedangkan berkaitan dengan penjelasan detail keterangan dalam Al-Qur'an diserapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikodifikasi atau dihimpun dalam Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai sekalian manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya milik Allah segala sesuatu yang di langit dan di bumi, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Quran surat 4 ayat 170. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul kami Muhammad memberikan penjelasan kepadamu sesudah terputusnya pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira dan tidak pula seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran surat 5 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan manusia agar meneladani pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman-Nya, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia." Quran surat 68 ayat 4. Kesediaan ini memberi ruang pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku manusia tersebut untuk bersesuaian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'an. Ketika manusia membutuhkan penjelasan tentang suatu ayat dalam Al-Qur'an, ia juga memiliki kesempatan untuk mencari acuan pada Al-Hadis. Dengan demikian, ia akan dapat menjadi manusia yang seutuhnya berada di atas jalan yang lurus, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan manusia agar meneladani pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar setiap manusia mampu berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan memberi kesempatan seorang manusia menjadi muslim atau pemeluk agama Islam yang mampu mengatakan, "As much as we can do." Semampu yang kami bisa lakukan dalam hal berbuat kebajikan, dalam cita rasa akhirat dan dunia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 4 varian penciptaan sebagai berikut. Pertama, manusia yang diciptakan dari tanah dan disempurnakan serta dilengkapi dengan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptaan Adam alaihissalam. Lihat Quran surat 3 ayat 59. Kedua, manusia yang diciptakan dari diri Adam alaihissalam, yaitu penciptaan istri Adam alaihissalam, Hawa. Lihat Quran surat 4 ayat 1. Ketiga, manusia yang diciptakan tanpa melalui proses reproduksi, yaitu Isa alaihissalam. Lihat Quran surat 4 ayat 171 dan Quran surat 19 ayat 20. Keempat,
manusia yang diciptakan melalui proses reproduksi, yaitu manusia pada umumnya. Lihat Quran surat 23 ayat 12 sampai dengan 14. Sementara itu, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang dirinya pada manusia dalam Al-Qur'an. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran surat 2 ayat 115. Al-Quran juga menginformasikan telah bertasbih kepada Allah setiap yang ada di langit dan di bumi. Dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kekuasaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan, serta dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat 57 ayat 1 sampai 3. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang ke-19. Besok kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-20. Kita sudah sampai di halaman 131. Saya pikir demikian, saya akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.